ini kita ibadat bersama dalam rangka merayakan Hari Allah Nasional. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadat pada pagi hari ini, kita awali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta didik yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah umat Allah yang sedang dalam perjalanan melalui dunia yang fana ini menuju tanah air yang sebenarnya. Kita tidak berpisah dari para kudus di surga dan dari semua saudara-saudara kita yang telah berpulang. Pada hari ini, tanggal 2 November 2022, secara khusus kita peringati para arwah. Kita mendoakan mereka yang telah meninggal, orang tua, anak-anak, sanak saudara, sahabat, kenalan, umat separoki dan umat sekampung. Semoga mereka sekalian yang semasa hidupnya percaya kepada Tuhan memperoleh pengampunan atas kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan sebagai manusia yang lemah. Semoga doa yang kita panjatkan ini dan juga sepanjang bulan November ini diterima oleh Tuhan. Semoga Tuhan yang kini hadir di tengah-tengah kita berkenan mengaruniakan keselamatan kekal bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa dalam ibadah ini untuk keselamatan jiwa dari ayahanda dan ibunda, dari Bapak Konco, ayahanda dari Ibu Maria, ayahanda dari Pak Juito, ibunda dari Ingrid, ibunda dari Albert, ayahanda dan ibunda dari Prastio, ayahanda dari Kristo, ayahanda dari Tangkiono, ayahanda dari Priscilla, ayahanda dari Okta, kakak perempuan dari Vladien, ibunda dari Regina dan Ananda Kendiano yang berada dalam api penyucian itu, agar Allah memberikan kebebasan hukuman sementara yang sedang mereka alami. Namun sebelumnya marilah kita menyiapkan hati kita dengan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, agar ibadah sabda kita berkenan dengan kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah, Kaulah sumber kehidupan kami. Iman kami telah Kau teguh dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Kami mohon kepadamu, teguhkanlah juga harapan kami akan kehidupan kekal, terutama bagi arwah kaum beriman yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Kasihanilah dan bantulah arwah saudara kami, ayahanda dari Pak Ponco, juga ibundanya, ayahanda dari Ibu Maria, ayahanda dari Pak Juto, ibunda dari Udin, ibunda dari Albert, ayahanda dan ibunda dari Prastio, ayahanda dari Kristo, ayahanda dari Dantiono, ayahanda dari Rizkila, ayahanda dari Okta, atau perempuan dari Badien, ibunda dari Regina, dan ananda Indiano. Semoga hamba-Mu ini Kau perkenankan memandang Engkau untuk selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan suci pada pagi ini. Bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan keluar. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubuang kaitkan pada zaman itu. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman. Demikianlah sabda Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Santo Yosef, serta yang saya kasihi teman-teman serta didik mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Hari ini dalam Gereja Katolik 2 November itu diperingati sebagai Hari Arwah, mengenang orang-orang dan mendoakan orang-orang yang berada di sekitar kita, terlebih khusus bagi sanak keluarga kita yang telah pergi mendahului kita. Semoga dengan memperingati Hari Arwah ini, kita selalu mendoakan orang-orang tercinta di dekat kita, supaya mereka dapat tempat yang layak di hadapan singgasana kerajaan Allah. Hari ini dalam Injil Yohanes 6 ayat 37 mengatakan, dan barang siapa datang kepadaku, yang tidak akan kubuang. Ini sebuah kutipan yang sangat mendalam bagi kita, terlebih khusus kaum beriman yang mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengatakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Oleh karena itu, pada hari ini kita berdoa untuk saudara kita yang telah pergi mendahului kita, karena Tuhan telah mengatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Dan dengan momen seperti ini, kita kembali merefleksi kepada kehidupan kita, terlebih khusus orang-orang yang telah menjadi berkat bagi kita. Artinya,
setiap orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang selalu memperhatikan kita. Nah, sayang sekali kalau kita seandainya orang yang menjadi berkat bagi kita itu telah pergi dan kita tidak mendoakan. Sayang sekali kalau kita tidak mendoakan. Apalagi orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Karena mereka telah mendidik dan juga telah memberikan arti penting bagaimana hidup sesungguhnya. Saya juga ketika menyampaikan ini saya merasa merinding karena orang tua saya juga telah pergi meninggalkan saya pada saat saya masih duduk di bangku kuliah semester 1. Dan percobaan pun akan datang silih berganti ketika orang yang kita cintai telah pergi. Karena apa? Karena waktu kita tidak cukup untuk memberikan mereka atau sesuatu yang mungkin bagi mereka juga tidak diperlukan, tapi perlu ada kesadaran dari kita untuk mereka yang telah memberi berkat bagi kita. Ya, salah satunya dengan doa pada pagi hari ini. Dan dalam banyak hal di kitab suci, saya memetik salah satu ayat di 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini juga sebuah kutipan yang cukup mendalam. Mengucap syukur dalam segala hal itu bukan berarti kita hanya bersyukur ketika kita diberi rezeki. Ya Tuhan, semoga orang-orang yang kami doakan pada hari ini Engkau terima dalam kerajaan di surga. Berikanlah mereka tempat yang layak dan ampunilah segala dosa yang telah mereka perbuat dalam hidup mereka. Kiranya mereka juga menjadi para pendoa bagi kami yang ditinggalkan. Kesatukan segala doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah kebahagiaan kaum beriman. Hari ini iman kami telah Kau teguhkan dan kuatkan dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah dan kuatkan juga iman dan harapan kami akan kehidupan abadi. Sebab Engkaulah Tuhan yang mengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat penutup dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir saat ini, orang-orang yang kita doakan tadi, sanak saudara kita, aktivitas, pekerjaan, pendidikan, serta perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teruskan dengan lagu tertutup.